Tidak peduli berapapun pengalaman Anda, puluhan tahun di laut, atau baru lulus, pemahaman ini tidak akan pernah ditemukan di kampus, tidak akan ditemukan di kapal, tidak akan ditemukan di perusahaan. Karena perusahaan pelayaran menyembunyikan pemahaman ini karena mereka ingin membayar pelaut semurah-murahnya. Iya kan? Di perusahaan di kapal, pelajaran tentang ITF, gaji itu berapa, collective bargaining agreement itu apa, dan apa haknya kita dibayar sekian, kenapa kita tidak berhak lebih, kalau dibayar rendah kenapa kita bisa menuntut. Itu tidak diajarkan di kapal, karena memang sedikit sekali yang memahami ini. Apalagi di kampus. Kampus tidak peduli dengan gaji pelaut. Mereka hanya peduli membuat lulusan yang banyak, habis itu gaji cari sendiri. Tetapi di sini, di channel Abioris akan saya jelaskan itu semua. Jangan kemana-mana. Nah, peraturan internasional telah menentukan seperti ILO, ITF, ISF, dan juga IMEC, standar minimal gaji pelaut itu ada yang sampai bahkan IMEC dan ITF melakukan IBF-nya itu Collective Bargaining Agreement 1602 berdasarkan standar IMEC ITF 1602 untuk EBI, dan ITF Standard Agreement 1563. Sedangkan ITF ILO gaji terendah berdasarkan ILO itu 1098 untuk EBI. Kenapa? Kok masih saja ada perusahaan yang membayar lebih rendah dan pelaut tidak berdaya di depan hukum untuk menuntut itu semua? Mengapa itu bisa terjadi? Nah, untuk memahami itu, jadi saya akan bahas dari awal sampai akhir. Ini saya sudah membuat rangkuman sketsa. Dan saya harap ini bisa memberikan penjelasan yang baik dan pelaut bisa memiliki kepercayaan diri di mana hak-haknya, dan bagaimana kalau terjadi pelanggaran, kepada siapa kita menuntut, dan bagaimana legal standing dari ITF, kita sendiri, dan juga union. Nah, kapal itu, setiap kapal memiliki bendera. Kapal adalah wilayah teritorial suatu negara bendera. Jika kapal ini berbendera Korea, berarti kapal ini adalah wilayah negara Korea, wilayah teritorial negara. Hukum yang berlaku di kapal ini adalah hukum Korea. Ketika Angkatan Laut Indonesia mau naik ke kapal saya kapten berhak menolaknya, karena ini adalah wilayah hukum Korea. Mereka tidak sembarangan bisa masuk. Begitu juga, kapal yang berbendera Panama, itu artinya kapal tersebut adalah wilayah teritorial Panama dan hukum yang berlaku di situ adalah Panama. Kapal berbendera Indonesia, begitu juga, wilayah hukum yang berlaku di kapal itu adalah hukum Indonesia. Jadi, bendera kapal itu sangat menentukan kesejahteraan pelaut dan perlindungan pelaut. Nah, kapal di dunia ini terbagi menjadi dua jenis. Ada national flag, itu yang pertama, national flag, yang kedua FOC flag. National flag itu adalah kapal bendera nasional. Misalnya begini, kapal milik perusahaan Korea dan berbendera Korea. Kapal milik Indonesia, perusahaannya milik Indonesia, benderanya Indonesia. Kapal perusahaan Inggris, benderanya Inggris. Itu adalah national flag. Yang kedua, ada yang disebut dengan FOC atau Flag of Convenience. Flag of Convenience, ingat, convenience. Convenience itu artinya nyaman. Negara bendera nyaman. Flag of Convenience, misalnya seperti ini, kapal milik perusahaan Korea, benderanya Panama. Kapal milik perusahaan Indonesia, benderanya Liberia. Kapal milik perusahaan Inggris, benderanya Marshall Island. Nah, Marshall Island, Liberia, Honduras, Panama, itu adalah negara-negara yang melakukan open registration. Artinya mereka bisa, perusahaan manapun, milik negara manapun bisa meregistrasikan kapalnya di negara mereka, sehingga berhak mengibarkan negara. Ini yang disebut dengan FOC, Flag of Convenience. Nah, ITF tidak melindungi
ataupun tidak memiliki kekuasaan pada kapal-kapal national flag. Misalnya kapal ini, perusahaannya SK Shipping milik Korea, dan benderanya Korea juga. ITF tidak memiliki wilayah hukum di sini. ITF tidak bisa mengatur perusahaan ini di kapal ini karena benderanya Korea dan perusahaannya Korea. Lalu, siapa yang mengatur kesejahteraan pelaut di kapal ini? Yang mengaturnya adalah negara bendera, yaitu Korea. Di kapal ini aturan sepenuhnya diatur oleh peraturan Korea. Kesejahteraan pelaut mengikuti kesejahteraan standar pekerja, standar pelaut Korea. Berdasarkan agreement dengan Persatuan Pelaut Korea. Nah, ketika saya bekerja di perusahaan Korea, berbendera Korea, secara otomatis saya menjadi anggota Seafarers Union yang ada di Korea, yang disebut dengan FKSU, Federation Korean Seafarers Union. Begitu juga orang-orang yang bekerja di perusahaan Shinyo misalnya, berbendera Jepang dan perusahaan yang milik Jepang, secara otomatis mereka menjadi anggota JSU, Japan Seafarers Union, dan ada iuran tiap bulan. Ada yang iurannya dipotong dari gaji, ada yang iurannya dibayar oleh perusahaan. Itu adalah national flag. Nah, kapal-kapal yang national flag berbendera nasional sesuai dengan perusahaannya itu relatif lebih aman, krunya lebih lebih terlindungi secara hukum krunya. Oleh karena itu tidak dilindungi oleh ITF. Mengapa? Karena aturan nasional Korea, aturan Jepang, aturan Inggris, aturan manapun itu telah melindungi pelautnya, dan perusahaan tidak mengelak karena dia ada di Korea, kapalnya juga bendera Korea. Perusahaan mau tidak mau harus mengikuti aturan yang diberlakukan oleh pemerintahan Korea, sehingga pelaut aman dan terlindungi. Nah, bagaimana seperti kapal perusahaan Indonesia, berbendera Indonesia? Itu mengikuti peraturan Indonesia. ITF tidak bisa menuntut orang-orang yang gajinya kecil di Indonesia, bendera Indonesia. Tidak bisa menuntut kepada ITF. ITF tidak memiliki wilayah di situ. Bisa menuntut kepada siapa? Kepada pemerintah. Pemerintah Indonesia. Mengapa pemerintah Indonesia mengizinkan perusahaan pelayar menggaji pelaut dengan gaji yang rendah? Itu masalahnya. Kata pemerintah, oh tidak, saya tidak mengizinkan gaji seperti itu. Kita memiliki Depnaker, gaji minimumnya jelas. Lalu kenapa masih ada gaji? Pelautnya, mereka mengadakan kontrak di belakang pemerintah. Mereka tidak melakukan kontrak kepada syah bandar melalui broker dan lain sebagainya. Seharusnya ketika kita bekerja di kapal bendera Indonesia, perusahaan Indonesia mengadakan kontrak harus diketahui oleh syah bandar sehingga gajinya standar. Jika di bawah standar, kita bisa menuntut kepada pemerintah. Ketika kontrak diadakan di belakang pemerintah, itu tidak bisa menuntut. Apalagi KPI, perusahaan Seafarers Union yang ada di Indonesia. Kita tidak bisa menuntut kepada mereka. Belum tentu perusahaan pelayaran yang mempekerjakan dengan gaji kecil itu mengadakan agreement dengan Seafarers Union yang ada di Indonesia. Belum tentu. Kenapa? Karena benderanya bendera Indonesia. Nah, selain national flag, ada juga yang disebut dengan FOC, Flag of Convenience. Ya seperti tadi, kapal berbendera Panama, punya Korea, tapi berbendera Panama, itu dilindungi ataupun menjadi wilayah, disitulah ITF hadir. Mengapa ITF hadir? Karena kapal dengan bendera FOC, Flag of Convenience, adalah pada dasarnya adalah kapal-kapal jahat. Ini adalah permainan dari ships owner, punya kapal, supaya bisa membayar pelaut dengan gaji yang sangat rendah, dan supaya mereka terhindar dari pajak, supaya mereka tidak terikat oleh hukum di negaranya, sehingga mereka mendaftarkan kapalnya di negara lain. Sejak awal, sejak Perang Dunia II selesai, pekerja di Amerika menjadi mahal harganya. Perusahaan-perusahaan pelayaran di Amerika keberatan untuk membayar pelaut dengan harga yang mahal, pajak yang tinggi.
dan biaya pendaftaran yang mahal di negara Amerika. Maka Panama membuka diri untuk pendaftaran kapalnya. Maka owner-owner kapal ini mendaftarkan kapalnya di Panama, di Liberia, di Honduras, atau dikenal dengan istilah Panlihon pada waktu itu, setelah Perang Dunia II, supaya mereka menghindari pajak Amerika, bisa mengontrak kru asing dan membayar serendah-rendahnya. Karena kalau mereka benderanya Amerika, mereka harus membayar pajak Amerika. Mereka harus membayar kru asing dengan standar gaji Amerika. Oleh karena itu mereka mendaftarkannya di luar. Jadi sejak awal flag of convenience itu diciptakan untuk mafia-mafia ships owner supaya terhindar dari segala macam aturan dan mereka bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, disinilah datanglah ITF untuk melindungi pelaut-pelaut yang bekerja pada kapal flag of convenience. Misalnya kapal bendera Panama, bendera Marshall Island, bendera Liberia, yang perusahaannya ada di Korea, ada di negara lain seperti itu. Nah, kapal-kapal FOC itu dibagi dua. Ada kapal yang covered, yang dilindungi oleh ITF agreement, ada juga kapal yang tidak di-cover oleh ITF. Nah, kapal-kapal yang tidak di-cover oleh ITF, itu mereka biasanya membayar semenang-menang. Mereka membayar murah, karena mereka tidak ada perjanjian. Mengapa mereka berani seperti itu? Karena Panama, Liberia, Honduras, Marshall Island, dan negara-negara open register, mereka tidak mengatur dan tidak melindungi kesejahteraan pelaut, sehingga owner bisa semenang-menang menawarkan gaji berdasarkan individual kontrak $500 atau $400 untuk EBI. Ya sudah, terima berdasarkan itu. Mau nuntut sama siapa? Kru. Dia sudah menandatangani kontrak seperti itu. Lalu owner membayarnya. Apa kekuatan hukum kita untuk menuntut owner? Tidak ada. ITF tidak melindungi karena owner tidak melakukan perjanjian dengan ITF. Negara, misalnya negara Korea, negara Cina tidak bisa melindungi karena benderanya bendera Panama. Panama memiliki wilayah hukum di kapal itu. Korea, Cina, yang perusahaan atau Jepang, yang dimana perusahaannya ada di situ, tidak bisa ikut campur. Karena itu wilayah Panama. Sedangkan Panama tidak melindungi pelaut. Nah, jadi seharusnya ketika pelaut naik ke kapal, kita harus mengetahui apakah kapal kita ini national flag atau flag of convenience. Jika national flag, itu relatif aman karena dilindungi oleh negara nasionalnya. Tinggal lihat negaranya mana, Korea, Jepang, Cina. Kalau misalnya negaranya Korea, oh aman, Korea bagus. Negaranya misalnya Jepang, oh bagus. Gitu. Benderanya, pemerintahannya melindungi. Tetapi ketika kapalnya FOC, flag of convenience, perusahaannya Korea, benderanya Panama. Perusahaannya Cina, benderanya Liberia. Itu kita harus hati-hati di situ. Kita periksa kapalnya. Apakah dilindungi oleh ITF atau tidak? Jika dilindungi oleh ITF, maka pergilah ke sana. Gaji Anda bahkan bisa lebih besar daripada kapal national flag. Contoh di perusahaan ini. Di perusahaan ini, kapal ini punya Korea. Perusahaannya punya Korea, benderanya bendera Korea. Gaji EBI 1.300. Di perusahaan yang sama, misalnya kapal Garnet. Garnet apa ya? Ya pokoknya kapal 5 Palka deh. Saya lupa lagi. Perusahaannya Korea, benderanya Panama. Gajinya lebih besar daripada di kapal ini. Mengapa? Karena mereka mengadakan perjanjian dengan ITF dan memiliki blue card. Nah, seperti itu. Mengapa ITF menghukum perusahaan yang menggunakan flag of convenience dengan gaji kru yang lebih besar? Itu sebagai hukuman bagi perusahaan yang mendaftarkan di negara lain sebagai hukuman. Mengapa? Karena perusahaan sudah untung banyak, tidak bayar pajak kepada Korea, tidak mengikuti aturan pemerintahan Korea, dan juga pajak tahunannya lebih murah di Panama. Oleh karena itu ITF menghukum kamu harus bayar lebih besar daripada kru. Dan perusahaan setuju. Celakanya ada
perusahaan dengan mendaftarkan di negara lain kapalnya, tetapi tidak mengadakan persetujuan dengan ITF. Di situ bahayanya. Sehingga mereka bisa sewenang-wenang. ITF tidak berdaya di situ. Nah, jika kapal itu dilindungi oleh ITF, kayaknya kepanjangannya. Kita lanjutkan ke video yang lainnya setelah ini. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Begini. Lalu, kalau kapal kita tidak dilindungi oleh ITF, gaji kita sangat rendah. Cuma $500. Yang menjadi patokan owner adalah gaji kita sendiri. Apa kontrak yang kita tanda tangani? Apa tindakan kita? Ada dua pilihan. Terima saja, selesaikan sampai kontrak. Karena memang itu hukumnya yang berlaku. Hukum perjanjian yang berlaku. Yang kedua, kita juga bisa melapor ke ITF. Tetapi, tidak ada jaminan ITF menang. Karena perusahaan tidak melakukan perjanjian dengan ITF. Dan perusahaan tidak terikat oleh hukum apapun. Apakah ITF bisa menang? Bisa. Bagaimana caranya? Ingat, ITF itu bukan hanya pelaut. Tetapi anggota ITF juga adalah Dockers Union. Union, misalnya Persatuan Pekerja Peti Kemas di Indonesia, itu afiliasi dengan ITF. Di Jerman, buruh-buruh pelabuhan itu berafiliasi dengan ITF. Maka ITF ketika mendapatkan laporan gaji kru yang sangat kecil, dia akan melobi persatuan buruh di pelabuhan itu untuk mogok. Jangan layani kapal ini. Berhenti bekerja. Crane stop. Kapal tidak boleh berangkat. Tidak ada mooring man. Tidak ada tugboat. Dan pilot tidak akan naik di kapal itu. Jika mereka setuju semua dengan ITF dan memiliki solidaritas terhadap kru kapal yang memiliki gaji yang sangat kecil, ITF bisa menang. Perusahaan terpaksa harus melakukan perjanjian dengan ITF pada saat itu juga. Di situ kru beruntung. Mereka gajinya naik dan gaji sebelum-sebelumnya akan dipaksa untuk dibayarkan oleh ITF. Tetapi, ketika di wilayah tersebut, misalnya di daerah Cina, yang persatuan ITF-nya di pelabuhan kurang kuat, saya ragu ITF bisa menang. Kita hanya bisa gigit jari. Semuanya terserah Anda. Nah, di video yang lainnya, setelah ini saya akan lanjutkan, ini kepanjangan, saya akan bahas macam-macam bargaining agreement, collective bargaining agreement, kemudian ITF standard agreement itu banyak macamnya, dan bagaimana cara kita mengetahui apakah kapal kita ini dilindungi oleh ITF agreement yang mana sih, berapa gaji kita, dan bagaimana kalau gaji kita itu lebih rendah daripada yang seharusnya, dan bagaimana caranya mengecek kapal apakah kita di cover oleh ITF atau tidak, apakah sertifikatnya itu blue certificate atau green certificate. Lalu, apa itu misalnya National Agreement, FKSU, JSU, IMEC, ISF, dan lain sebagainya. Saya akan bahas di video berikutnya. Jangan kemana-mana. See you next time and like, subscribe. Saya harap pelaut bisa lebih kuat, gajinya lebih besar, dan mengetahui hak-haknya dan melindungi. Ingat, jangan ambil gaji yang kecil. Jangan naik di kapal yang tidak tercover ITF. Tapi kalau nggak makan gimana? Ya sudah deh, masing-masing aja. Semua punya keputusan masing-masing. Ini hanya penjelasan. Terima kasih. See you next time, man. Ciao.